Shalom Panda dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 10-4 yang beranggotakan saya sendiri Jessica, Sean, Tessa, Denzel, dan juga Matilda. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai salah satu ajaran penting dalam iman Kristiani, yaitu mengenai Allah Tritunggal. Setiap agama memiliki ajaran yang kadang bisa sulit dicerna oleh penganutnya sendiri, terutama oleh penganut agama yang memiliki wawasan pengetahuan yang minim, apalagi oleh orang lain yang berbeda agama. Kesulitan memahami konsep ajaran tersebut bisa mendorong orang lain untuk belajar lebih banyak tentang agamanya, sehingga hidup keagamaannya bisa didasari oleh keyakinan yang kokoh. Salah satu ajaran iman Kristiani yang paling sulit dipahami adalah tentang ajaran Allah Tritunggal Maha Kudus. Kesulitan tersebut sering menjadi penyebab terjadinya kesalahan penafsiran, kayak contohnya orang non-Kristiani yang mengatakan kesalahan penafsiran, lalu ada juga orang non-Kristiani yang mengatakan bahwa ia memiliki 3 Tuhan, dan hal ini tuh tidak benar, sebab iman Kristiani memiliki ajaran untuk Tuhan yang Maha Esa. Halo, nama saya Tessa. Pengalaman saya mengenai iman akan Tritunggal adalah saya mempunyai pengalaman ketika saya mau berkompetisi di lomba dance. Saya itu kalau sebelum mau berkompetisi, saya pasti merasakan nervous, gelisah, overthinking, semuanya saya rasain. Dan kalian juga pasti sama kan ngerasain hal yang sama kayak saya, kayak merasakan hal-hal kayak gitu. Nah, tapi saya itu kalau sudah merasakan hal seperti itu, saya langsung berdoa, saya langsung membuat tanda salib. Dan seketika itu tuh perasaan-perasaan kayak gitu tuh langsung hilang, dan saya tuh merasa tenang dan kayak langsung diberkati. Dan juga kalau saya sebelum mau naik panggung, saya tuh selalu membuat tanda salib, karena kalau saya tuh merasa kalau saya membuat tanda salib, saya tuh percaya kalau saya bisa menampilkan yang terbaik dalam pertandingan tersebut. Tanda salib adalah ungkapan iman khas umat Katolik yang dilakukan sebelum dan sesudah berdoa dengan mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melalui tanda salib, umat menyatakan iman kepada Allah Tritunggal serta karya keselamatan Allah yang dinyatakan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Tanda salib juga menjadi tanda bahwa umat ingin meneladani Yesus dan mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Nada kemuliaan yang biasanya kalian nyanyikan merupakan pujian atau kebesaran karya keselamatan Allah yang berbunyi kemuliaan pada Allah di surga. Kalian tahu bahwa Allah telah turun dari surga untuk keselamatan kalian dan untuk mengangkat kalian ke atas. Manusia yang kecil yang mengagumi karya kebesaran Allah. Dalam nada ini, kalian juga memuji Putra Allah yang setara dengan Bapa, yang menghapus dosa dunia, yang menebus kalian. Dalam penutup nada ini, kalian sekali lagi mengingat hidup Allah Tritunggal dan Kristus penebus kalian, yang mewahyukan Bapa bersama dengan Roh Kudus, sekali lagi menjadi pusat cinta kasih dan pujian kalian, yaitu karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Syahadat atau kredo adalah pernyataan iman yang merangkum seluruh karya keselamatan Allah Tritunggal. Di dalamnya ditegaskan bahwa Allah adalah Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus, Putra Allah, datang ke dunia, wafat, bangkit, dan naik ke surga demi keselamatan manusia. Roh Kudus hadir untuk melanjutkan karya keselamatan itu dalam gereja hingga akhir zaman. Setiap kali kita mengucapkan syahadat, kita sebenarnya mengingat dan mengimani seluruh sejarah penyelamatan dari penciptaan, penebusan oleh Kristus,
Sampai kehidupan gereja, semua karya itu berasal dari Bapa, dilaksanakan oleh Putra, dan diteruskan oleh Roh Kudus. Jadi, syahadat bukan sekedar doa hafalan, tetapi pengakuan iman akan Allah Tritunggal yang terus berkarya dalam hidup kita. Doksologi berarti doa pujian kepada Allah. Doa ini diucapkan pada bagian akhir doa syukur agung dalam perayaan Ekaristi. Melalui doksologi, gereja memuji Allah Tritunggal dan menyerahkan seluruh doa serta kurban kepada Allah Bapa. Dalam doa ini diucapkan kalimat oleh Kristus, bersama Kristus, dan dalam Kristus. Ungkapan oleh Kristus menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah Bapa dan manusia. Ungkapan bersama Kristus berarti bahwa bukan Kristus saja yang mempersembahkan kurban, tetapi seluruh gereja ikut mempersembahkannya bersama Dia. Sedangkan dalam Kristus menunjukkan bahwa seluruh hidup dan doa umat dipersatukan di dalam Kristus, dalam kuasa Roh Kudus. Akhir dari doksologi menegaskan tujuan utama doa ini yaitu memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus. Karena itu, doksologi menjadi puncak pujian umat beriman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembaptisan. Jadi, apa sih itu pembaptisan? Pembaptisan adalah sakramen pertama dan dasar kehidupan sebagai seorang Kristiani. Melalui baptisan, seseorang itu akan secara resmi menjadi anggota gereja dan menerima rahmat Allah. Pembaptisan yang dilaksanakan dalam gereja Katolik itu menggunakan rumusan Trinitas. Pada waktu membaptis, iman akan mengucapkan nama orang yang dibaptis. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Melalui pembaptisan ini, orang yang dibaptis akan secara otomatis dipersatukan dalam kehidupan Tritunggal Maha Kudus. Teman-teman, istilah Tritunggal memang tidak tertulis langsung dalam kitab suci. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Tertullianus, seorang bapak gereja yang merumuskan bahwa Allah itu satu, tetapi hadir dalam 3 pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pemikiran ini kemudian ditegaskan dalam Konsili Nicea pada tahun 325 dan Konsili Konstantinopel pada tahun 381. Dalam memahami Tritunggal ada beberapa kesulitan. Pertama, kemampuan manusia untuk memahami Allah sangat terbatas. Kedua, istilah-istilah yang digunakan berasal dari filsafat Yunani dan Latin, sehingga tidak selalu mudah diterjemahkan dengan tepat ke dalam bahasa kita. Namun, meskipun sulit dipahami sepenuhnya, ajaran Tritunggal tetap menegaskan bahwa Allah itu esa dan menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Kebenaran ini diterima dalam iman gereja dan dipahami dengan terang Roh Kudus. Banyak orang sering merasa bingung saat mendengar ajaran Tritunggal. Bahkan ada anggapan keliru bahwa sebenarnya kaum Katolik ini menyembah 3 Allah. Sebenarnya, Tritunggal bukanlah 3 Allah, melainkan 1 Allah dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk memahaminya, Tritunggal dapat dianalogikan dengan Pancasila atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Gereja tidak langsung memiliki ajaran tertulis yang baku sejak awal. Gereja berkembang melalui iman akan Allah yang mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dan menyertai umatnya melalui Roh Kudus. Karena Allah memberi manusia kebebasan berpikir dan bernalar, muncul berbagai penafsiran dalam perjalanan gereja. Tidak semua penafsiran ini sejalan dengan ajaran Yesus dan para rasul. Salah satu ajaran yang dianggap menyimpang adalah Arianisme, yang mengajarkan bahwa Yesus bukan anak Allah yang sehakikat dengan Bapa. Perbedaan-perbedaan inilah yang mendorong gereja merumuskan ajaran Tritunggal secara lebih jelas. Dengan demikian, ajaran Tritunggal hadir sebagai upaya gereja untuk menjaga iman yang benar tentang Allah. 1 Allah yang hadir sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hal pokok atau makna mengenai Allah Tritunggal. Poin pertama, kalian itu dipanggil untuk mengupayakan diri agar hidup kalian itu menjadi tempat yang layak dan suci bagi kehadiran Allah yang kudus. Yang kedua, kalian dipanggil untuk percaya dan menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan yang menggerakkan hidup kalian dan tidak memberi tempat bagi kekuatan lain untuk menguasai dan mengatur hidup kalian.
Poin ketiga, kalian itu dipanggil untuk menjadikan model ikatan kasih Tritunggal dalam hidup kalian di tengah keluarga. Keluarga dipanggil menjadi persekutuan cinta yang total, yang sehati, yang seperasaan, yang bersumber dari kasih Allah. Poin terakhir adalah kalian juga dipanggil untuk menjadikan ikatan kasih Tritunggal menjadi model kehidupan kalian di tengah masyarakat. Hal ini itu merupakan perjuangan yang berat karena arus yang ada dalam masyarakat itu semakin menguat dalam individualisme, egoisme, dan mencari keuntungan diri sendiri. Take a deep breath, drive around